Ini adalah perjalanan saya menuju Gampong Janto yang berada di Kelurahan Janto, Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Perjalanan yang berjarak tempuh 60 km dari kota Banda Aceh ini terasa menyenangkan karena pemandangannya yang bagus dan fasilitas jalan yang mulus hingga ke Janto. Namun siapa sangka, beberapa tahun silam, Gampong Janto dengan letak geografisnya yang berada di dataran tinggi merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yang kesulitan mendapatkan air minum dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sangat rendah. Sebelum Pamsimas masuk kemari, masyarakat kami memang sulit kali untuk mengambil air. Karena dari desa Janto, mau ambil ke tempat sumber air itu ada lebih kurang 1 kilometer. Jadi masyarakat susah untuk mencari air. Apalagi saat musim hujan pun air sungai Krung Inong ini airnya keruh dan malah meluap. Jadi masyarakat waktu saat keruh itu tidak bisa menggunakan air. Kalau kita gali sumur, itu musim kemarau tuh kering. Makanya masyarakat daripada dia gali sumur, dia ambil ke sungai. Gampong Janto adalah salah satu gampong yang menerima dan mengimplementasikan program Pamsimas atau program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tahun 2014. Tapi sepertinya saya jadi ingin tahu lebih dekat, seperti apa ya prosesnya air sampai ke rumah penduduk. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di Gampong Bung, di mana titik ini akan saya lanjutkan perjalanan menuju ke reservoir di daerah sana di atas. Dari reservoir itu akan mengalirkan air melalui pipanisasi yang akan memberikan kehidupan buat masyarakat di sekitar sini. Salah satunya di sini adalah titiknya adalah Gampong Bung. Di situ juga ada nanti melewati Gampong Jalin dan juga Gampong Janto berserta gampung-gampung yang lainnya. Tapi saya harus naik mobil ini dulu nih pemirsa. Jadi kalau begitu saya akan lanjutkan perjalanan ini untuk menuju ke reservoir. Daerah ini sangat indah, alamnya masih terjaga, dan saya yang saat ini ditemani rekan-rekan ranger mencoba untuk menuju reservoir di mana air dari mata air ditampung sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Jalan yang saya lalui ternyata lumayan berat. Saya jadi terbayang bagaimana sulitnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat bahu-membahu membangun pipanisasi agar masyarakat desa dapat menikmati air minum. Nah, ini Pak reservoirnya. Oh ini ya? Iya, Reservoir. iya. Pemirsa, kita udah sampai di titik yang kita tuju yaitu reservoir. Tadi perjalanannya luar biasa. Dari mulai menggunakan mobil, terus pakai mobil 4-wheel, terus pakai motor trail juga, lanjutkan dengan jalan kaki, sampailah sama ini di reservoir. Pak Munir, Ya. bisa cerita nggak sih Pak, reservoir ini apa sih sebenarnya? Ya, ini bak penampungan. Ya. Jadi sebelum dibagi, di Ya. sinilah penampungan sementara. Oh. Iya. Kalau boleh tahu ini luas volumenya berapa nih Pak? Ini sekitar 7 meter kali 7 kali, 7 ya, kali 2,5. Oh, Ya, sekitar sekitar ada 120 kubik ya. Ya. 100 kubik ya Pak? Iya, kira-kira gitu. Saya jadi tertarik ini seperti apa sih Pak proses jadi pembuatan reservoir ini memakan waktu berapa lama ya Pak? Ya, kalau prosesnya mungkin begitu lama kan, karena mereka dari masyarakat di sini dengan antusias
Jadi mereka perempuan, laki-laki, pemuda, semua warga yang ada di wilayah Prosaka ini. Oh, semuanya terlibat? Iya. Jadi kan yang terlibat bagian pembuatan ini, tiap desa ada semuanya diminta ke atas untuk buat jalan tapak. Jadi sebelumnya yang kita lewati tadi, mobilnya nggak lewat, keretanya nggak lewat. Orang jalan kaki mulai dari Desa Bung ini sampai 8 kilo jalan kaki. Jadi angkut pipa gitu, pakai bahu ini. Ya, jadi semua terlibat nih. Ya. Itu kira-kira berapa orang, Pak? Kurang lebihnya berapa orang? Sekitar 600 ada tuh. 600 Iya. orang. Perjalanan saya selanjutnya adalah menuju Gampong Cot Dulang di Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Cot Dulang adalah gampong yang kesulitan mendapatkan air minum dengan kondisi sanitasi yang belum baik. Saya beruntung. Kali ini saya berjanji bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Provinsi Aceh, Bapak Samsul Bahri, di reservoir yang masih dalam pengerjaan. Sekali lagi, saya dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk sekedar menuju ke reservoir saja, saya harus naik kendaraan 4-wheel drive dengan jalan yang curam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar, Pak? Kebetulan kalau lagi ngobrolin soal program Pamsimas ini, Pak, saya ingin menanyakan nih, Pak, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini apa saja sih, Pak, yang telah dilakukan dalam program Pamsimas ini, Pak? Ya, sebenarnya untuk Provinsi Aceh ini pada tahun 2014 dia telah melakukan Pamsimas ini di 3 kabupaten, yaitu ada Aceh Besar, Pidi, dan Biren. Jadi ya dari situ dia karena luas Aceh ini yang sangat lebar sampai 384 hektar lebih, kilometer biosangkar lebih, makanya kita ya membuat untuk Pamsimas ini sehingga masyarakat bisa menikmati air sampai ke desa-desa yang tidak tercapai dengan PDAM. Sehingga ya ini telah banyak yang kita lihat keberhasilan yang ada di kabupaten kota yang ada, terutama ya daerah-daerah yang terpelosok yang tidak masuk apakah di situ PDAM atau lain-lain itu, sehingga sumur air yang ada di masyarakat itu tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya kita mintakan kepada Pamsimas dengan kerjasama dengan Departemen PU yang ada di Jakarta, sehingga kita ya bisa mendapatkan untuk kegiatan ini. Sebenarnya sesuai dengan program Presiden itu, jadi nawacita itu bahwa untuk Indonesia ini perlu dia 100-100, yaitu 100 pelayanan air minum untuk masyarakat, kosong kawasan kumuh, jadi bisa nol pada tahun 2019 yang direncanakan, dan 100% layanan sanitasi, sehingga ya untuk itu masyarakat yang ada di Aceh ini sekarang berpenduduknya sekitar 4.500.000 orang yang ada di Aceh ini. Jadi banyak yang belum terlayani. Tapi dengan program Presiden kita ini, sehingga masyarakat sampai ke pelosok itu bisa menikmati air bersih ataupun ya air minum yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat Gampong Janto kini bisa tersenyum bahagia. Air mengalir baik, pola sanitasi pun mulai tertata. Itu berarti kesehatan masyarakat semakin membaik. Keberlanjutan program Pamsimas di Gampong Janto dilaksanakan secara estafet. Kini masyarakat di Desa Janto mengelola sendiri iuran, pemeliharaan hingga perbaikan sarana dan prasarana air minum secara bergotong royong. Dengan ada program Pamsimas, sangat memudahkan bagi masyarakat. Kalau dulu BBAB-nya jauh dengan sungai. Sekarang, alhamdulillah di dekat rumah masing-masing sudah ada BBAB-nya. Toh karena airnya mudah, karena di keran masing-masing sudah ada air. Sebelum ada Pamsimas ini, ada namanya Kurung Kalau, itu Kurung Aceh.
yang memberi manfaat untuk masyarakat di sini. Dulu perempuan hanya menimba airnya ke sini dengan dibantu oleh lakinya. Sekarang dengan mudah airnya, dan pun di sini pemakaian lebih manfaat karena ibu-ibu sudah mandi nggak berkeringat lagi karena nggak jauh dengan rumahnya. Itu, dan sekalian ini untuk air ini memang khusus untuk diminum. Masuknya program PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat juga dirasakan manfaatnya bagi dunia pendidikan. Kini para siswa-siswi di sekolah dasar di Gampong Janto selalu mencuci tangan dan masuk kelas dalam keadaan bersih karena adanya fasilitas dari PAMSIMAS. Bu, dengan adanya program PAMSIMAS ini, apakah memberi pengaruh positif terhadap anak-anak untuk hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah, Bu? Ya, sangat bermanfaat sekali. Terutama sekali anak-anak dalam menjaga kebersihannya, tentang menjaga kebersihan tangannya untuk menjaga makanannya. Setiap pagi mereka dianjurkan di sekolah untuk mengutip sampah. Kemudian mereka cuci tangan di sumur. Selama ada program ini, jadi anak-anak sekarang sudah terbiasa cuci tangan atau menjaga kebersihannya, lingkungannya, maka sangat bermanfaat. Di Gampong Cot Dulang, harapan untuk segera menerima manfaat dari adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat begitu ditunggu warga Gampong Cot Dulang. Sementara para bapak dan pemuda desa membangun sarana dan prasarana air minum agar bisa segera tersalurkan masuk ke dalam desa Cot Dulang. Pemerintah memberikan penyadaran dan pelatihan sanitasi dari puskesmas setempat agar pola hidup masyarakat menjadi bersih dan sehat.